بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Fa insyaallah taala kajian kita di pagi hari ini akan melanjutkan pelajaran mustalah al-muqidhah karya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Kita berupaya untuk mengejar menghatamkan buku ini, mudah-mudahan bisa hatam secepatnya supaya bisa melanjut kajian atau pelajaran di buku yang berikutnya. Kita masuk pada halaman 105. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, faslun as-siqatu. Nah, di sini al-Imam Az-Zahabi masuk ke pembahasan al-jarh wa ta'dil, pembahasan terakhir dalam bab mustalah berkaitan dengan hukum terhadap seorang rawi. Hukum terhadap seorang rawi ini sangat berpengaruh atau sangat penting dalam mensahihkan, menghukumi suatu hadis. Karena keabsahan kesahihan suatu hadis, hukumnya itu dhaifkah hadis tadi, sahihkah hadis tadi, bergantung pada perawi yang ada dalam sanad hadis tersebut. Di sini disebutkan faslun as-siqatu. Fasl as-siqah. As-siqah adalah man wassaqahu katsirun wa lam yudha'af. Siqah itu adalah orang yang ditautsik. Ditautsik itu direkomendasi, ditadil oleh katsir, oleh banyak para ulama. Walam yudha'af, dan tidak didhaifkan. Maksudnya tidak ada yang mendhaifkan. Sebenarnya tidak dipersyaratkan harus banyak yang mentautsik dia. Apabila ada seorang perawi yang tidak dikenal dia adalah sebagai perawi yang majruh, bukan dikenal sebagai perawi yang dikritiki, dan perawi ini ditautsik oleh imamun mu'tabar, ja'at tautsik min imamin mu'tabar, maka perawi tersebut dikatakan thiqah. Mafhum mandi? Ada seseorang perawi tidak ada kritikan terhadap perawi ini tadi, namun wathaqahu al-Bukhari, ditautsik oleh Imam Bukhari, maka kita katakan perawi ini adalah perawi yang thiqah. Ya, jelas ya? Sehingga yang lebih tepat man wathaqahu imamun mu'tabar walam yudha'af, ya. Man wathaqahu imamun mu'tabar, yaitu perawi yang ditautsik oleh imam mu'tabar dan tidak ada pendhaifan terhadap rawi tadi. Ingat Bondi, baik-baik. Ini kaidah bisa antum tatbiq, bisa antum praktekkan di zaman sekarang. Tatbiq hadhil qaidah. Antum praktekkan kaidah yang seperti ini di tengah-tengah kita di zaman sekarang. Contoh misalkan, ada seorang ustadz, seorang dai,
Tidak dikenal sebagai orang yang dikritiki, tidak dikenal sebagai orang yang majruh. Lalu ada tausik, ada pujian yang menyatakan dia sebagai seorang salafi, ahlus sunnah, salimul aqidah, salimul manhaj. Maka tausik tersebut diambil, meskipun yang lain tidak memberikan komentar. Mafhum? Ya. Wadunahu fir rutbah. Kemudian yang di bawah. Yang di bawah apa lagi? Man lam yuwathaq wala yudha'af. Ini tingkatan yang kedua. Perawi yang tidak ditautsik, tidak mendapatkan tautsik dan tidak mendapatkan pelemahan. Nah, ini dirinci. Ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, fa in khurrija haditsu hadza fi sahihain fa huwa muwaththaqun bidzalik. Nah, ini kalau perawi yang tidak dikenal adanya pujian, tidak dikenal adanya kritikan. Namun dia ada hadis yang dia bawakan ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Mafhum? Maka perawi ini dikatakan perawi yang thiqah juga. Ini istilah dikenal dengan tautsiqun dimni. Tautsiq dimni. Ini perawi tidak ada yang mengkritik, tidak ada juga yang memuji, tidak ada tautsiq, tidak ada ta'dil. Namun hadisnya dia ada dalam Bukhari Muslim. Maka ini perawi dikatakan thiqah dengan tautsiq apa namanya? Tautsiq dimni. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan Bukhari Muslim itu perawi-perawi yang dimasukkan ke dalam kitab mereka adalah perawi-perawi yang sudah mereka seleksi. Terlebih lagi Bukhari. Apalagi perawi yang dibawakan tersebut dalam bab hujjah, dalam artian bukan pada permasalahan syawahid wal mutaba'at, tapi inti hadis, umdah hadis dari kitab tersebut. Jelas? Mafhum? Umat sudah menerima Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim menseleksi, orang yang selektif, dipilih hadis-hadis dalam kitab tersebut, hadis yang sahih. Maka perawi pun yang ada dalam buku tersebut adalah perawi yang secara tidak langsung tidak telah mendapatkan rekomendasi, dikenal dengan tautsiq dimni. Faham antum kaidah yang seperti ini? Nah, di zaman sekarang banyak prakteknya di pengajian-pengajian. Ya benar. Diamalkan apa enggak sama ikhwan-ikhwan tautsiq dimni ini? Ya. Ada orang tuh majhul. Ya, Abu Zain ya, ini ada ustadz majhul. Tidak dikenal belajarnya di mana. Ya. Wala fil Saudiyah, wala fil Saudiyah, wala fil Yaman, wala fi fulani, wala makani kaza. Ya. Ngajar di suatu pondok pesantren. Ya toh? Ngajar di suatu pondok pesantren, yang pondok pesantren ini dikenal sebagai pondok manhajus salaf. Ya. Biasanya gimana tanggapan ikhwan-ikhwan? Bu Zainul?
Kurang tahu. Kok kurang tahu? Gimana biasanya dokter Vicky? Ustaz salaf kan? Tidak ada diragukan. Lah itu yang praktek kan? Ya toh? Ya betul tidak? Itu loh, yang isi majelis taklim di sana, pengajian di sana, ya toh? Kadang sebagian orang itu bilang apa? Ada yang tanya, itu siapa Ustaz itu? Dia ngajar akhi di pondok ini, pondok itu. Ya benar? Betul tidak? Seperti itu kan? Ada orang lulusan Jamiah Islamiyah. Seperti itu kan? Dan lulusan Jamiah. Ya benar? Iya apa tidak? Penting kaidah seperti ini antum ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Munculnya ustadz itu saja di apa namanya? Jadwal yang sama, itu sudah ada taufik dimni di kalangan ikhwan. Ya apa tidak? Walaupun kadang setelah dicek-cek ada muakhadzat, walaupun kadang-kadang tidak layak dalam berdakwah. Ya benar? Kita itu lebih selektif. Mohon maaf ini agak nyimpang dikit omongan. Kadang selektif secara teori, secara praktek. Secara praktek tidak kayak gitu. Orang yang berada di pondok salaf, ya, salafi, kita bisa katakan salafi dia, akhi. Apakah yasluh lahu dakwah? Boleh bagi dia berdakwah? Belum tentu. Ninda. Sebagian ikhwan melihat dia sibuk ngurusi dakwah, buka sekolah, disuruh ngisi. Background belajarnya di mana? Anak lulus sekolah apa? Sarjana keperawatan. Kalau sarjana keperawatan itu dokter Vicky, dokter MHI. Antum bisa apa dalam ilmu agama? Bisa toh baca kitab? Tak bisa. Sudah, kalau tak bisa belajar. Ngapain antum isi pengajian? Ada di suatu tempat, ikhwan nanya sama ini seseorang, bisa Ustadz ngisi pengajian? Bisa, laju. Zaman sekarang wajib, ya, menurut anak untuk pengajian-pengajian yang di luar di sisi kajian itu minimal bisa baca kitab tuh, ya. Nggak bisa baca kitab, nggak usah, belajar dulu. Faham? Belajar. Jangan terjun ke dakwah kalau nggak bisa baca kitab. Mohon maaf, ya. Berarti nggak boleh dakwah? Bukan nggak boleh dakwah. Dakwah nggak mesti yang buka pengajian, ya toh? Nggak mesti buka pengajian. Masih banyak cara-cara yang lain untuk berdakwah. Tapi kalau buka pengajian yang diajar ikhwan, yang ngajar orang banyak, terlalu banyak beban. Berarti melarang dalam berdakwah. Bukan melarang dalam berdakwah. Kita nyarankan belajar dulu. Supaya apa? Supaya dalam menterjemah, supaya dalam menyampaikan, memahami sesuai dengan penterjemahan yang baik. Nanti salah terjemah hadis, ya. Ketika antum kurang bekalnya tadi, jelas? Faham Abu Zainu? Ya. Nah, itu gambarannya tadi, ya. Kan seperti itu yang sering ikhwan-ikhwan kan prakteknya kan, gitu kan? Manggil ustadz pengajian di mana? Karena dia tuh ngisi di mana? Ya akhi, ustadz antum ini tidak jelas manhajnya. Tapi dia ngajar di pondok fulan, ya benar? Ya sudah, tidak apa-apa.
Seperti itu kan? Ya sudah. Secara global dia salafi, ya, ahlus sunnah, seperti itu. Kan kita mempraktekkan seperti itu kan? Walaupun ya ikhwan, ingat pembahasan anak tanbih, pembahasan dakwah tidak cukup salafi saja. Tapi butuh bekal yang lain. Apa bekal yang lain? Ilmu. Ya kalau cukup salafi saja, semua orang dakwah ngajar. Ya toh? Banyak. Tapi kan dalam dakwah ini butuh ilmu. Tidak terlarang mengajar itu tadi. Tapi dia punya ilmu. Kalau mohon maaf ya ikhwan, coba gimana? Yang ceramah baca kitab pun tidak bisa, hafalan tidak ada, ya toh? Yang diceramai sama baik, peliernya tadi nyebar kemana-mana. Apa tidak berdampak pada dakwah ini buruk gitu loh? Ya enggak? Seperti itu. Tapi kalau dia punya kemampuan tidak masalah. Mau dia dokter sekalipun, mau dokter, mau polisi, mau dia dosen, PNS, dia punya kemampuan, labas, ya. Syarikhum fid dakwah, bersyarikatlah bersama mereka dalam urusan dakwah. Adapun kalau seandainya punya banyak kelemahan, ya butuh belajar. Jelas? Ya. Kemudian jelas ya, dikenal dengan tautsik dimni. Wa in sahhaha lahu mislu Tirmidzi. Nah, kalau ini perawi disahihkan, ditakdil seperti oleh Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah, dan ditakdil oleh Imam Ibnu Khuzaimah, fajayyidun aidan. Maka perawi tersebut dikatakan perawi yang jayyid. Jadi ada perawi yang tidak ditautsik oleh Imam Mu'tabar, tidak juga didhaifkan, tapi disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, maka hadis tersebut perawi yang jayyid. Namun ya ikhwan, ini juga perlu ditinjau ulang juga ya, dilihat dengan detail lagi apakah memang betul-betul layak diterima ataukah tidak. Ya, butuh pengkajian lagi. Karena Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah juga dikatakan oleh para ulama, juga sebagian para ulama ada yang berpendapat la yu'tamad ala tashih At-Tirmidzi. Para ulama ada yang tidak bersandar dengan tashih Tirmidzi karena menganggap Tirmidzi mutasahil. Demikian juga Ibnu Khuzaimah, wallahu a'lam. Yang perlu pengkajian ulang. Nah dari sini nih kadang ya, inilah yang jadi akar permasalahan. Kadang ada hadis yang disahihkan. Kenapa hadisnya disahihkan? Karena perawinya disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maksudnya gini, ini hadis perawinya ditakdil oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Faham antum? Ini datang perawi hadisnya misalkan ya, namanya Dedeh Wandi. Ya. Nah, Wandi ini masya Allah dia. Orang dikenal dia, punya kawan, ada kawan Wandi nih, kuliah di Jamiah Islamiyah. Kemarin ada ketemu siapa, Abu Burhib, Ustadz Nyantum pas di daurah itu. Masya Allah, pondoknya Ustadz Mulki itu walaupun kecil, tapi tulap-tulapnya banyak loh nyebar di luar negeri. Ada yang lulus di Jamiah Imam Muhammad bin Saud. Kemarin anak di bandara itu dijemput sama dia, udah setahun. Ya. Kadang Allah SWT menjadikan keberkahan pada suatu dakwah itu, pengajaran itu tidak mesti dalam pondok yang besar. Ya. Orang-orang yang belajar sama beliau, masya Allah, ada yang di Yaman, ada yang di Saudi Arabia, ya. Dalam waktu yang singkat. Kata Syekh Rashad Al-Hubayshi, beliau menyampaikan dalam masalah ilmu itu,
seseorang itu kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan berkah, mubarakin, dalam waktu yang singkat. Demikian juga Syekh Muhammad bin Musa menyebutkan. Jadi diberkahi pengajaran seseorang dalam waktu yang singkat melebihi orang yang normalnya sekian puluh tahun. Nah, kata beliau bisa jadi dalam bentuk sebabnya ikhlas. Gambarannya gini. Contoh misalkan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Waktu yang singkat ikhwan. Ya. Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Waktu yang singkat beliau berdakwah di Yaman, mendirikan markis Darul Hadis Fiyush sekitar tahun 2008-2009. 2016 beliau wafat. Berapa tahun itu? 8 tahun. Tapi Allah SWT berkahi dakwah tersebut dalam kurun waktu 8 tahun. Tersebar murid-murid beliau. Ya. Beliau meninggalkan markiz dalam kondisi Fiyush ketika itu sudah ramai sekali. Karena Allah SWT jadikan keberkahan pada suatu dakwah itu dalam waktu yang singkat. Sebagaimana umurnya kita ini tadi. Kadang ada orang yang umurnya singkat, cuma 50 tahun, tapi ibadahnya tadi seakan-akan orang yang umur 70 tahun, 80 tahun. Itu keberkahan. Keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa in sahaha lahu ad-Daruqutni wal Hakim fa aqallu ahwalihi husnu hadithihi. Demikian juga kalau ada perawi yang tidak ditautsik, tidak didhaifkan, namun dia disahihkan oleh ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Hakim, minimalnya dia hadisnya dikatakan apa? Hasan. Wa qad ishtahara inda tawaifil minal mutaakhirin, wa qad ishtahara inda tawaif, ana ulangi, wa qad ishtahara inda tawaifa minal mutaakhirin itlaqu ismi thiqa ala man lam yujrah ma'a irtifa'il jahala anhu. Sungguh masyhur di kalangan mutaakhirin penggunaan nama thiqah pada perawi yang lam yujrah, tidak dikritiki, bersamaan terangkatnya jahala dari perawi tersebut. Nah, di sini ada rincian. Maksudnya gini ya ikhwan. Ada perawi yang rawa'an jam'un walam yuwathaq walam yujrah. Ada seorang perawi, dia punya murid jam'un, banyak. Ingat ya bahasanya, rawa'an jam'un walam yuwathaq walam yujrah, tidak ditautsik, tidak dikritiki. Ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi. Fa in arada hadza, kalau yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zahabi seperti ini, fa innahu la yuhtajju bihi hatta tajtami' fihi syurutut taliyah. Maka tidak bisa dijadikan hujjah sampai terkumpul badannya syarat-syarat berikut ini. Apa syaratnya? Yang pertama, ayyarwiya anhu jam'un minas thiqat, meriwayatkan dari perawi tadi jam'un minas thiqat. Yang kedua, ayyakuna masyhur bit talab, alla ya'ti bima yunkar alaih, tidak membawa hadis yang diingkari, alla yakuna mujarrahan, dan bukan perawi yang dijarah. Faham? Anak kasih gambaran gini. Ada perawi namanya Dede Wandi ini. Tidak ada yang mengkritik dia.
Tidak ada yang menjarah dia. Tidak ada juga yang memuji. Namun dia punya banyak murid. Ada Fiqi, ada Muhammad, ada Faza, ada Imam, ada siapa-siapa itu. Jam'un minas thiqat. Maka kata para ulama, ketika dia diriwayatkan oleh banyak thiqah, majhul apa enggak? Enggak majhul kan? Kalau majhul itu gimana? La yarwi anhu illa wahid atau isnan. Kalau ini jam'un, berarti terangkat jahalanya. Majhulnya terangkat, terangkat. Nah, karena majhulnya terangkat, sebagian para ulama atau tawaif minal mutaakhirin menyatakan ini perawi thiqah. Ya kalau bukan majhul berarti thiqah. Ya benar. Kenapa dikatakan thiqah? Karena arwa anhu jam'un minas thiqat. Karena meriwayatkan dari dia jam'un minas thiqat. Kalau seandainya Wandi ini orang yang bermasalah, tidak mungkin banyak as-thiqat meriwayatkan dari dia. Jelas? Mafhum, Dr. Vicky? Seingat ana, seperti Yusuf bin Abi Burdah, pada hadis doa keluar WC itu apa namanya? Lafadznya ghufranak. Nah, ini Yusuf bin Abi Burdah tarik ulur. Ya, tarik ulur. Ada yang mengatakan dia majhul. La yarwi anhu illa isnan. Tapi ada yang mentaftish, ngecek. Ada lebih dari 2 murid dia. Sehingga terangkatlah derajatnya. Mafhum? Wadih? Jelas ya? Nah, seperti itu tadi. Nah, yang seperti ini, wa hadza yusamma masturon. Nah, ini disebut dengan istilah mastur. Kata Imam Az-Zahabi, ini disebut dengan mastur. Sebagian ulama menyebutnya apa? Thiqah ya. Wa yusamma mahallatus sidq. Ya. Juga disebut dengan istilah lain apa? Mahallatus sidq atau mahalluhu as-sidq. Wa yuqalu fi syekhun. Juga ada yang mengatakan ini syekh. Nah, ini paham ya ikhwan? Jelas? Jadi kalau bahasanya tuh dia ini tausiknya rendah sekali. Difahami? Tausiknya rendah. Sehingga ya ikhwan, sebagai tanbih, mastur yang diinginkan Az-Zahabi di sini maksudnya dia tuh thiqah, tapi derajatnya rendah. Ya. Karena Az-Zahabi berbicara tentang thiqah, atau istilah lain mahalluhu as-sidq, atau dikenal dengan istilah lain syekh. Itu kata Syekh Ali Ar-Razihi, hadhil alfat kulluha tadullu ala ta'dil. Ini lafaz-lafaz ta'dil. Jelas? Syekh. Jelas? Sering antum dengar istilah syekh. Ya. Abu Zainul. Ya syekh. Ikhwan-ikhwan sering manggil syekh. Apa kabar syekh? Nah, itu antum mendapatkan takdil, tapi takdil yang paling rendah, sedikit majruh. Ya, seperti itu. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh, ya boleh baik. Tapi yang kalau anak pribadi lebih baik jangan. Ya, supaya apa? Lafaz-lafaz itu tadi, lafaz-lafaz yang sebenarnya kalau kita uruf kita di Indonesia, istilah syekh itu kan panggilan untuk orang yang berilmu gitu ya. Sehingga lafaz-lafaz tersebut tidaklah diitlaqkan kecuali pada orang yang berilmu. Untuk kita urufnya di Indonesia syekh gitu. Ustad, kiai, itu alfaz ihtiramiyah, lafaz-lafaz pemuliaan yang disematkan, ditujukan kepada orang-orang yang berilmu. Jelas di sini? Ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ada perawi
yang dithiqahkan oleh satu imam mu'tabar dan tidak ada yang mengkritik, maka perawi tadi dikatakan thiqah. Yang kedua, perawi tersebut tidak dikritik, tidak pula dipuji. Kalau hadisnya dalam Bukhari Muslim, dianya perawi Bukhari Muslim, maka ditausik juga, dikenal dengan tausik dimni. Kalau dia disahihkan, dita'dil oleh At-Tirmidzi atau Ibnu Khuzaimah, maka kata Imam Az-Zahabi sama, dia juga ditausik. Yang ketiga, kalau seandainya dia disahihkan oleh Daraqutni, maka hadisnya juga dikatakan hasan. Kemudian, nah, perawi yang tidak dikenal adanya pujian dan kritikan ini tadi, jadi yang berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Ya, yang keempat ya. Kondisi yang keempat, tidak dikenal adanya pujian dan kritikan. Tapinya, dia memiliki banyak murid yang thiqah. Rawa'anhu jam'un minas thiqat. Maka tingkatan yang keempat ini dikenal dengan istilah lain apa? Menurut sebagian para ulama tetap dilakopi dengan thiqah. Ada lagi yang menyatakan dia namanya mastur. Ada lagi yang namanya mahalluhu as-sidq. Ada lagi yang namanya syekh. Jelas? Wadih? Wadihun jiddan. Jelas ya? Jadi ada perawi yang tidak dapat padanya kritikan, tidak terdapat padanya pujian. Ya. Jelas? Namun dia punya banyak murid. Perawi ini ada yang menyebutnya dia sebagai orang yang thiqah, ada yang menyebutnya dengan istilah mastur, ada yang menyebutnya dengan istilah mahalluhu as-sidq, ada yang menyebutnya dengan istilah syekh. Jelas? Nah, jelas ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar.